Nah, sekarang kita mulai membangun aplikasi ini. Jadi ini kita udah punya template yang siap untuk membangun aplikasi yang kita inginkan. Yang pertama coba kita hapus-hapusin dulu dari yang tidak perlu. Contohnya gini nih, kita sekarang membuat menu sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini yang contoh-contoh ini kita hapus-hapusin dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke sidebar. Oke, kita bersihkan dan kita buat sebuah link. Oke, berarti ini dari sini kita hapus saja. Oke, coba kita refresh. Ya, kita sisakan satu. Sebagai contoh ini, kita pengen buat sebuah halaman baru. Contohnya adalah koleksi, daftar koleksi misalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ini kita ganti dulu nama linknya menjadi daftar koleksi buku. Nggak usah, koleksi buku aja. Oke, kita save. Kemudian kita sebaiknya kita pisahkan nih. Jadi saya pengen bukan koleksi buku aja nih di aplikasi kita nih. Jadi ada koleksi buku, ada koleksi pakaian misalkan, atau koleksi mobil dan sebagainya. Kita pisahin aja. Nah, caranya gimana? Kan kemarin udah kita bahas tentang controller gitu kan. Oke. Nah, saya pengen tuh dipisahin. Sebenarnya ini nggak ada aturan yang pasti ya. Jadi ini sebenarnya suka-suka kita, tapi supaya kita terstruktur, sebaiknya kita pisahin aja nih, controller untuk buku sendiri, controller untuk mobil sendiri, controller buat baju sendiri dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya pengen punya controller untuk menghandle koleksi buku nih. Jadi caranya gimana? Kita bikin sebuah file, kita beri nama adalah buku controller.php. Jangan lupa penulisannya B-nya huruf gede diikuti oleh controller. Oke. Nah, ini udah terbentuk sini. Nah, dari contoh kemarin kita copy aja. Copy ke sini. Jangan lupa ini buku. Kemudian action index. Index itu adalah halaman awal ya. Nah, ini kita nanti harus buat indeks PHP di folder buku gitu ya. Kita save. Nah, sekarang kalau kita jalankan di sini indeks PHP, tanda tanya buku dan buku aja. R sama dengan buku. Nah, ini kan nggak ada dia. Saya tidak menemukan indeks PHP di direktori buku. Oke, berarti kita di sini buat di view ini buat folder namanya buku. New folder buku. Dan di dalam buku ini kita buat file namanya index.php. Misalkan ini koleksi buku misalkan. Kita save. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah adaan. Oke, setelah ini di main ini
tadinya kan kita larinya rendering body kan. Kalau ini rendering body, berarti dia akan selalu mengenerate ini nih. Nah sekarang supaya dinamis, ini kita ganti menjadi ngerendering konten. Oke, kita save. Jadi dengan begini, ini tidak lagi merendering body, karena tadi hanya untuk contoh aja, untuk ngetes halaman kita udah jalan atau tidak. Nah ini kita ganti menjadi konten. Oke, kalau kita jadiin konten, berarti kalau kita refresh, nah ini sudah tidak ke to do HTML atau tidak ke body. Sekarang untuk mengakses page kita tadi, yaitu R sama dengan buku, enter. Oke, tadi kan kita tulisnya adalah ini koleksi buku kan. Sekarang kenapa nggak kelihatan? Sebenarnya ada. Coba kita lihat di view page source. Kita search aja ini. Nah ini nih. Berarti sebenarnya page kita sudah bisa. Cuman karena kita kosongan, harusnya sih harus ada tag HTML yang seperti ini untuk bisa mengeluarkan di body tadi. Oke. Sekarang kita betulin lagi supaya lebih bagus. Misalkan kita ingin koleksi buku tadi itu berbentuk tabel. Gimana caranya? Ya udah, kita di sini kita cari yang table, misalkan basic table aja ya, ini. Lalu ini adalah filenya namanya table basic table HTML. Ini kita copy aja nih. Nah ini kita cari tabel basic table ini. Kita copy ke views buku sini. Oke. Nah sekarang kita edit ini. Oke. Kita cari bodinya, yaitu di sini, mulai dari sini. Ini kita copy ke buku ini. Sekarang kita save. Oke, nah sekarang koleksi buku kita ini adalah sudah keluar desainnya ya, udah keluar page-nya, tinggal kita hapus-hapusin aja. Sementara kita pakai yang atas dulu aja nih. Oke, ini kita bisa hapus. Oke, kita hapus tabel yang nggak perlu. Kemudian kita save. Nah, kita refresh. Oke, jadi ini yang akan kita gunakan untuk nantinya akan menampilkan daftar buku yang ada di database. Nah sekarang gimana caranya supaya ini kalau kita klik, dia akan membuka ini nih. Ini kan belum nih, kalau kita klik nggak tahu kemana nih. Nah gimana caranya supaya ini kita klik, dia akan lari ke koleksi buku, ke halaman koleksi buku kita tadi. Yang pertama, kita masuk ke sidebar. Nah, di sini linknya kita ganti aja supaya bisa mengakses buku tadi. Caranya gimana? Kita ganti menjadi index.php tanda tanya R sama dengan buku. Kita save. Kita refresh. Kalau kita klik, dia akan mengarah ke halaman daftar koleksi buku atau daftar buku nih. Nah, di sini kita menulis sebuah link atau HTML tag itu menggunakan cara primitif.
atau cara tradisional ya. Di mana YI juga sudah menyediakan sebuah format atau cara untuk menulis tag untuk link ini nih. Itu disebut dengan helper. Jadi kita bisa menulis dengan dua cara, yang satu secara primitif ini, yang satu lagi dengan cara helper. Coba kita masuk ke sini. Nah, di sini DA ini menyediakan untuk HTML helper. Jadi cara nulisnya gimana nih? Jadi untuk link kita bisa pakai ini, kita cari aja untuk hyperlink. Oke, nah ini nih. Cara menulis hyperlinks di YII itu caranya kayak gini nih. Jadi HTML .2.2 A dan seterusnya ya. Dimana ini adalah title-nya dari linknya, dan ini adalah ini ya URL-nya. Ini kalau ada variabel yang dibawa, dan ini adalah kelas formatnya dari tag kita nih. Sehingga kita bisa menulis dengan cara YII. Nah, ini saya copy aja ya supaya kita bisa membedakan. Oke. Nah, ini saya hapus nih. Kalau pakai cara YII nggak begini caranya, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau pakai YII, dia pakai perintah seperti ini. Ini adalah div untuk ini ya. Kemudian kelasnya sama ini, sama dengan ini. Oke. Kemudian ini adalah judulnya, judul linknya. Kemudian ini adalah linknya, buku slash index atau buku aja juga bisa. Coba kalau kita save, kita run lagi. Nah, di sini ada dua nih. Jadi yang pertama menggunakan cara tradisional dan yang kedua menggunakan cara YII. Tapi untuk disarankan kita menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan format YII.